Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai' minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan benar-benar kami akan uji kalian. Benar-benar kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, kelaparan, kekurangan pada harta, kematian, dan kekurangan pada buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian dan juga rahmat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan satu kepastian bahwa seluruh kita akan diuji, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kabar gembira yang terkandung padanya perintah untuk bersabar bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan, karunia dan juga pujian bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala nabluwannakum." Benar-benar kami akan uji kalian. Suatu kepastian bahwa setiap kita, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang muda ataupun yang tua, rakyat ataupun pemimpin, bahkan baik yang saleh ataupun yang selainnya, seluruhnya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Ankabut, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak difitnah, tidak diberikan ujian? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh telah kami uji, sungguh telah kami fitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka kami ketahui
siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berdusta. Allah juga berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira, menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga padahal belum datang kepada kalian permisalan-permisalan, ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Menimpa mereka kefakiran, kekurangan, penyakit, berbagai musibah, dan mereka diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mereka berkata, kapan datang pertolongan Allah tabaraka wa taala? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Seorang penyair pernah mengatakan, thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 hal yang akan berjalan di dalam kehidupan manusia seluruhnya, dan pasti kita semua akan mendapatkan 8 hal tersebut. Sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun summa sukmun wa afiyah. Yang pertama adalah kebahagiaan, yang kedua adalah kesedihan, yang ketiga adalah perkumpulan, yang keempat adalah perpisahan, yang kelima kemudahan, yang keenam adalah kesulitan, dan yang ketujuh adalah sakit, kemudian yang kedelapan adalah kesehatan. Seluruh kita akan mendapatkan ujian tersebut, tidak terkecuali seorang pun dari kalangan makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Bahwa kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan pada harta, kemiskinan, kefakiran, kekurangan ataupun kehilangan dari orang-orang yang kita cintai, musibah yang datang kepada kita dari berbagai penyakit, begitu juga kekurangan pada buah-buahan, pertanian yang kita usahakan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegagalan. Maka seluruh ini semua adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan hakikat dari ujian adalah segala hal yang menyakitkan seorang hamba, baik pada badannya ataupun pada akalnya. Kemudian di dalam ayat ini juga Allah mengatakan bisyai', bahwa ujian tersebut yang Allah timpakan kepada kita itu sangat sedikit. Karena ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk membuktikan keimanan, bukan untuk membinasakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hambanya, menyiksa manusia disebabkan karena apa yang mereka lakukan dari dosa dan kemaksiatan, maka tidak akan tersisa satu makhluk pun. Walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang telah ditentukan. Maka ujian bukanlah hal yang membinasakan kita, tapi untuk membuktikan bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar hakikatnya adalah seorang menahan jiwanya, menahan dirinya dari meluapkan emosi, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Dan para ulama menyebutkan bahwa sabar tidak akan keluar dari 3 hal. Yang pertama adalah sabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah
menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Diperintahkan untuk salat, membayar zakat, berlaku adil kepada manusia, berbakti kepada orang tua. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran. Karena jiwa manusia diciptakan dengan kelemahan, cenderung kepada syahwat dan hawa nafsu. Maka kita bersabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersabar dari menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah, dari berbagai kemaksiatan dan dosa. Karena jiwa kita cenderung kepadanya. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa memerintahkan kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabarkan diri kita dari berbagai kemaksiatan, dari kesyirikan, dari bid'ah, dari berbagai dosa dan kemaksiatan, dari melakukan kezaliman, memakan harta riba, durhaka terhadap orang tua. Seluruhnya membutuhkan kesabaran. Sabar dalam rangka mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga adalah sabar terhadap takdir yang menyakitkan diri kita, baik pada diri kita, baik pada keluarga kita, anak kita, istri kita, menimpa pada kehormatan kita, menimpa pada harta kita. Maka kita bersabar, kita berharap pahala atas takdir, atas musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa orang-orang yang apabila tertimpa musibah, orang-orang yang sabar, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Akidah, keyakinan yang harus terpatri di dalam hati kita, bahwa segala apa yang kita miliki, segala apa yang ada dari berbagai kenikmatan merupakan nikmat dari Allah. Dialah yang memberikan kepada kita dan Dia juga yang akan mengambil seluruhnya. Maka keyakinan ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita di antara zikir setelah salat, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi terhadap apa yang Kau berikan kepada kita, dan tidak ada yang mampu memberikan terhadap yang Kau tahan. Seluruhnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah. Begitu juga Nabi SAW tatkala menghibur saudaranya yang kehilangan dari orang-orang yang dia cintai, Nabi mengatakan inna lillahi ma akhad, sesungguhnya milik Allah apa yang Dia ambil, walahu ma a'ta, dan milik Allah apa yang Dia berikan, wa kullu syai'in bi ajalin musamma, dan segala hal telah ada takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaklah engkau sabar dan berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala pahala. Karena musibah yang Allah berikan kepada kita, di antaranya adalah bagian dari penghapusan dosa, meninggikan derajat kita di sisi Allah, dan juga sebagai pengingat kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahullah. Tidaklah seorang muslim tertimpa sebuah musibah dan dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian mengatakan Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah balaslah, ganjarlah musibah yang menimpa diriku.
wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah musibah tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pujian dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di malaul a'la. Diberikan rahmat oleh Allah, di mana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka mencukupkan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang sabar dari berbagai musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dengan muhtadun, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka barometer apakah kita berada di atas petunjuk atau di atas kesesatan, lihatlah bagaimana sikap kita terhadap berbagai musibah dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia merupakan negeri ujian, negeri cobaan. Sedangkan negeri akhirat merupakan negeri balasan. Maka hendaklah kita berusaha untuk bersabar atas berbagai ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik yang sifatnya syar'i dari perintah ataupun larangan, ataupun yang sifatnya kauni dari berbagai musibah yang menyakitkan. Karena dengan kesabaranlah seorang akan mendapatkan apa yang dia idam-idamkan dari kehidupan yang abadi di akhirat, yaitu surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ucapan para malaikat. Ucapan para malaikat terhadap ahli surga ketika mereka masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Salam keselamatan bagi kalian disebabkan karena kesabaran kalian di dunia. Begitu juga Allah mengabarkan ucapan ahli surga tatkala mereka masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Kehidupan dunia penuh dengan kesedihan, penuh dengan berbagai ujian dan cobaan. Terkadang sebagian hamba-hamba Allah merasa berat dengan menjalani berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin kiranya segera kembali kepada negeri akhirat. Tetapi ketahuilah bahwa kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaklah kita manfaatkan untuk meraih surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian agar kita bisa meraih kesabaran yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya ada 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang Allah ancamkan terhadap orang-orang yang bermaksiat. Maka dengan pengenalan kita kepada Allah akan menghantarkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani berbagai perintah
dan juga menjalani atau menjauhkan berbagai larangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam di akhir surah Al-Kahf, di mana Khidir mengatakan kepada Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, engkau tidak akan mampu sabar untuk belajar bersamaku. Nabi Musa tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Khidir alaihissalam merupakan perintah Allah, walaupun terkandung padanya hal-hal yang dianggap sebagai kemungkaran. Maka Nabi Khidir alaihissalatu wassalam memberikan alasan, fa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra, bagaimana mungkin kau akan bisa bersabar terhadap perkara yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Sempatkan waktu yang Allah berikan untuk kita untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat para ulama. Yang kedua, hendaklah kita berdoa meminta kepada Allah kesabaran, karena tidak ada daya dan upaya kecuali bagi hamba-hamba yang diberikan taufik oleh Allah. Allah menyebutkan di antara doa orang-orang yang saleh di dalam Al-Quran, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Yang ketiga, hendaknya kita melatih diri kita untuk bersabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan berbagai musibah yang menimpa diri kita. Latihlah diri kita dari hal-hal yang sepele, karena hidayah yang Allah berikan itu terikat dengan usaha, terikat dengan mujahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan berikan jalan-jalan hidayah. Dan Nabi SAW telah bersabda, wa may yatasabbar yusabbirhullah, siapa yang berusaha untuk sabar, niscaya Allah akan berikan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua dan diampuni dari berbagai kesalahan dan juga kelupaan kita di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.